dalam rangka untuk menyampaikan berbagai pikiran kepada masyarakat terkait dengan berbagai komentar dalam merespon beberapa elit politik, bahkan ketua-ketua umum partai politik yang bersilaturahmi dengan Pak Jokowi dalam suasana Idul Fitri. Dan oleh karena itu saya beri judul memahami silaturahmi Idul Fitri dalam dinamika kehidupan kebangsaan kita. Ada 3 bagian saudara sekalian yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah secara ideal dan faktual, saya ingin menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Pak Prabowo yang disampaikan dalam beberapa kesempatan segera setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih. Kemudian yang kedua, bagian kedua nanti saya ingin menjelaskan berbagai respon yang dilakukan oleh dalam tanda kutip kelompok-kelompok kritis ya, oposisi atau apapun namanya, di dalam menyoroti dinamika politik kaitannya dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Dan yang terakhir nanti beberapa kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, saudara sekalian, saya kira kita tahu semua bahwa perjuangan Pak Prabowo untuk menjadi presiden melalui proses yang cukup panjang. Ya, beberapa kali calon presiden, pernah wakil presiden, dan baru terpilih pada periode 2024-2029. Di dalam proses panjang itu menghadapi berbagai tantangan, dan kesemuanya menjadi pengalaman. Ya, sekaligus memantapkan sikap patriotisme dan nasionalisme beliau yang telah dimiliki sebagai prajurit. Dan saya kira ini yang perlu kita paham dulu, karena menyoroti kepemimpinan orang tanpa memahami hakikatnya, tanpa memahami karakternya, itu juga kadang-kadang salah kaprah. Oleh karena itu kita dapat memahami bila Pak Prabowo menjadi presiden dalam memimpin bangsa ini telah, ini saya kira dalam tanda kutip, telah mewakafkan diri untuk bangsa, untuk rakyat. Itu. Dan ketika saya dulu menjadi ketua koalisinya 2014 sampai tahun beberapa itu, ini memang seperti itu, dan itu yang terjadi sekarang. Dan karena beliau telah mewakafkan dirinya untuk bangsa, untuk rakyat, maka tentu mempertaruhkan segalanya untuk keberhasilan kepemimpinan, tidak main-main. Dan karena itu segala sesuatu yang menghambat kepemimpinannya pasti akan hadapi dengan prinsip-prinsip dasar. Nah, prinsip-prinsip dasar beliau di dalam memimpin, saya kira kita sudah paham. Yang pertama adalah bahwa Pak Prabowo di dalam memimpin bangsa ini dilakukan berdasarkan pada asas dan filsafat bangsa. Terutama beliau berpandangan bahwa bangsa Indonesia mendiami ya pelosok Nusantara ini ya dibangun atas asas kekeluargaan, kegotong royongan, kebersamaan, kekitaan, tentu solidaritas. Maka konsisten ke beliau, maka dibentuklah namanya Gerakan Solidaritas Nasional. Ya, itu yang prinsip dasar saya kira yang beliau. Kemudian yang kedua adalah beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia ini ibaratkan rumah besar yang didiami ya rakyat di pelosok Nusantara, dan karena itu ya maka rumah besar ini untuk merawatnya merupakan tanggung jawab bersama. Nah, ini kan ditekankan dari beliau. Saya masih ingat tanggal 25 Mei ketika itu sudah ditekankan bahwa asas kekeluargaan, falsafah bangsa, kemudian Indonesia ini adalah rumah bersama, harus dirawat bersama. Dan karena itu maka sejak itu Pak Prabowo sudah mengajak kepada seluruh anak bangsa bersama-sama gabung, utamanya partai-partai politik ketika itu kan. Lalu kemudian beliau melakukan silaturahmi
Ya, kemana-mana ketika itu, utamanya partai-partai yang masih mengusung nomor 1 dan nomor 3 ketika itu. Ketepatnya Bang Surya Paloh, ketepatnya Muhaimin dan lain-lain itu dikunjungi pada waktu itu sebagai pengejawantahan keinginan beliau bahwa bangsa ini adalah rumah besar yang harus dirawat bersama, dan karena itu mari kita gabung secara bersama-sama. Nah, saya kira itu, dan kemudian Pak Prabowo mengajak semua anak bangsa ya dengan mengedepankan program, pikiran, gagasan sebagaimana yang tertuang di dalam Astacita itu. Kan itu semua. Tetapi kalau kita ingin sederhanakan, sebenarnya Pak Prabowo itu orientasinya 3. Bagaimana masalah-masalah rakyat diselesaikan, bagaimana kebutuhan-kebutuhan rakyat dapat dipenuhi, dan bagaimana mau meyakinkan rakyat dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini, rakyat akan memiliki harapan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ini secara ini sebenarnya kan ini yang selalu Pak Prabowo. Dan karena itu kalau Pak Prabowo bicara rakyat tidak ada tawar-menawar, dan siapapun yang menghambat pasti akan dihadapi. Nah itu saya kira, dan oleh karena itu maka segera setelah itu Pak Prabowo itu kelihatan sekali program-programnya, dan saya ingin tekankan di situ bahwa program-program Pak Prabowo yang kita amati, dan juga teman-teman pasti dari insan media pasti tahu persis bahwa bukan secara langsung copy paste dari program-program Pak Jokowi, tetapi pasti secara substansial dan dari sisi strategi itu ada modifikasi-modifikasi. Kita lihat itu. Ya, kita lihat, dan karena itu misalkan apa tujuannya? Lagi-lagi menghilangkan disparitas sosial, kemudian bagaimana kesenjangan ekonomi ya rakyat, dan yang paling pokok lagi antara desa dan kota ini juga jadi. Dan oleh karena itu muncul program-program yang sangat luar biasa. Pembentukan misalkan koperasi ya merah putih dan lain-lain, dan 7.000 atau 70.000, 80 ya sekarang. Nah saya kira ini kan untuk apa ini? Ingin melakukan gerakan ekonomi kerakyatan. Apalagi nanti misalkan pendamping-pendampingnya dan lain-lain sebagainya untuk di situ. Bukan hanya sekedar gerakan ekonomi, tetapi bagaimana memantapkan sikap jiwa ya. Jadi jiwa-jiwa untuk ekonomi misalkan. Ya, jadi ini semua kan dikembangkan oleh Pak Prabowo kan. Ke bawah itu dan lain sebagainya. Bagaimana juga misalkan undang-undang Minerba, di mana di situ UMKM diberikan kewenangan untuk mengelola itu dan lain-lain, ini kesempatan semua. Dan selalu Pak Prabowo juga mengedepankan bahwa kita punya kekayaan alam yang cukup besar, dan karena itu harus dikelola oleh anak bangsa sendiri. Dan Pak Prabowo sudah buka di sini. Demikian juga misalkan bagaimana Pak Prabowo di dalam menyikapi bagaimana IKN, kan tidak secara serta-merta dipoto di copy paste semua lalu kemudian jalan kan tidak. Kan ini yang tidak bisa dibaca. Nah itu yang terjadi saya kira. Dan oleh karena itu maka Pak Prabowo untuk melaksanakan ini juga, itu Pak Prabowo sudah dari awal bahwa mengajak semua anak bangsa untuk terlibat merawat rumah besar ini, bahkan telah memberi contoh silaturahmi. Apa itu? Semua mantan-mantan presiden diajak. Ya kan, Pak SBY ya memang masuk dalam koalisi partainya Demokrat, kemudian Pak Jokowi dalam beberapa kesempatan dan lain-lain sebagainya. Apalagi pada waktu itu konsep ya jadi kesinambungan pembangunan ini juga masih mengikat secara konseptual. Dan ada semacam komitmen-komitmen seperti itu. Dan juga terakhir kemarin Mbak Mega. Ya Mbak Mega sebagai ketua umum ya DPP PDIP dan sekaligus sebagai mantan presiden ini juga jalan. Meskipun perlu proses. Dan di situ ada kesepakatan. Ya Mbak Mega menyampaikan bahwa ya ini nanti posisi meskipun tetap di luar, tetapi tetap menjalin komunikasi karena kedua pemimpin bangsa ini betul-betul memberikan contoh yang baik bahwa dalam masyarakat majemuk untuk merawat bangsa Indonesia majemuk ini perlu ya kebersamaan, perlu persatuan. Dan karena itu meskipun PDIP misalkan berada di luar, tetapi ada komitmen bersama yang jauh ke depan dalam jangka panjang. Apa itu? Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa ini kita jaga dengan baik, dan juga
bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai falsafah bangsa yang betul-betul menjadi perekat sekaligus menjadi pedoman di dalam pengelolaan bangsa ini. Nah ini kan saya kira luar biasa itu terjadi. Nah lalu kan kemudian muncul karena ini kan sudah jalan, tetapi kan direspon. Nah ini masih yang kedua, responlah berbagai masyarakat. Ya sejak misalkan kemenangan proses pencalonan, kemudian pemenangan pilpres, lalu sampai pada hari ini, ya respon-respon dari masyarakat itu beraneka ragam. Di dalam negara demokrasi itu sah-sah saja. Tetapi respon yang kita berikan sejatinya berorientasi pada bagaimana mendorong pemerintahan itu bisa berjalan efektif, yang memastikan program-program pembangunan bisa berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat. Kan ini kan sebenarnya, tetapi faktanya hari ini, saudara-saudara sekalian, bahwa respon-respon yang diberikan itu kadang-kadang tidak masuk akal sehat. Tetap didasarkan pada sakwa sangka, kecurigaan, fitnah-fitnah politik, bahkan terakhir dalam tanda kutip membenturkan antar pemimpin, diadu antar pemimpin. Nah, cara-cara seperti ini justru perlu dipertanyakan niat baiknya. Kalau misalkan niat baik kita untuk ke depan ini bangsa ini, mestinya kan apapun yang kita sampaikan itu didasarkan pada fakta-fakta. Ya, fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan penafsiran, bukan dugaan. Ya termasuk contoh misalkan, ya termasuk ketua umum saya, ketua umum DPP Partai Golkar datang ke Solo. Di situ juga ada ketua umum ketua umum PAN, ya sekaligus tentu sebagai menteri, Pak Bahlil sebagai menteri, kemudian juga Pak Jul, kemudian ada Pak Trenggono, ada lagi siapa itu kan datang. Ini dalam suasana Idul Fitri, silaturahmi. Lalu diinterpretasi atau direspon dalam perspektif politik praktis. Dasarnya adalah menafsirkan. Ya, menafsirkan. Tetapi yang pasti di situ ada membenturkan gitu. Ada juga tanda kutip membenturkan. Nah, ini kan tidak boleh terjadi seperti ini karena cara-cara seperti itu pasti akan berpengaruh terhadap efektivitas pemerintahan. Dan kalau berpengaruh terhadap efektivitas pemerintahan, pasti juga akan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan untuk kepentingan rakyat.